Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam Syekhul Islam Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Darul Ulum Rejoso Peterungan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa fitini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan tambah suwe awat tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka semaya tua turun karuan umurmu dawa aja ngaji semaya seke turun seke nyawa wis mulai kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
azim. Amma ba'du, ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 36 hadis ke 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas lan diriwayatkan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah lan sahabat Abbas. Qala ngendika sapa sahabat Ibnu Abbas, minas sunnati iku minas sunnati setengah saking lampai Kanjeng Nabi, saking sunai Kanjeng Nabi, an la yusalliya utawi yen to ora salat sapa ar-rajulu wong lanang bitayammumi kelawan tayamum illa salatan kejaba salat wahidatan kang siji. Summa yatayammamu mongko keri-keri tayamum sapa rajul li salatil ukhra krana salat kang liya. Rawahu cerita ing hadis sapa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni rahimahullah bi isnadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif jiddan kelawan temen. Para hadirin rahimakumullah, niki kitab Bulughul Maram nggih, hadis yang ke-116 bab tayamum terakhir. Mulai Rabu yang akan datang insyaallah kita mulai bab baru, yaitu babul haid, bab tentang nerangno haid nggih. Di situ ada perawi yang masyhur dari kalangan sahabat Kanjeng Nabi, juga termasuk sepupu Kanjeng Nabi, yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang wafat tahun 687 Masehi, dimakamkan di Masjid Taif dalam usia 81 tahun. Kenapa Ibnu Abbas ini kok dikubur jauh dari Mekah dan jauh dari Madinah? Nah ini sebab beliau itu pesan kepada para sahabat yang lain bahwa kalau beliau wafat itu dikubur bersama dengan para syuhada Hunain, perang Hunain, yaitu yang sekarang didirikan Masjid Ibnu Abbas di kota Taif. Jadi di situ itu ada makam 11 syuhada Hunain plus Ibnu Abbas plus Syekh Al-Fattani dari Nusantara, juga termasuk anake Sayyidina Ali sing jenenge Muhammad bin Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib, dari bojo liya, dari bojo Khawla binti Ja'far Al-Hanafiyah sakmantene Siti Fatimah wafat kawin malih nggih, ada putra namine Muhammad bin Al-Hanafiyah nggih, niku putra dari Ali bin Abi Thalib. Ketika wafat Ibnu Abbas niki, jenazahnya diimami oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah rahimahullah nggih. Jadi kemudian juga ketika wafat beliau tahun 700 Masehi minta dikubur di lokasi yang sama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Niki ceritane. Lah sampai nanti umroh haji, tamasya atau rekreasi atau ziarah ke makam Ibnu Abbas itu iso cerita, nggih, iso cerita. Para hadirin rahimakumullah,
Sering kula cerita tentang riwayat Ibnu Abbas, melenger nggih. Saking katai hadise. Cuma salah satu pesan yang disampaikan Ibnu Abbas sebelum beliau meninggal dunia niku sangat luar biasa. Niki tercantum dalam berbagai kitab para ulama. Cuma saya ambil yang detail keterangannya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, dalam kitab Ad-Dawa Ad-Da'u Wad-Dawa. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas pesan kepada kaum muslimin semua, termasuk kepada kita semua, nggih, bahwasanya ya sepintar-pintar kita, sealim-alim kita, sekaya-kaya kita, setinggi jabatan kita, beliau mengatakan jangan tinggalkan amal kebaikan, ojo tinggalno amal soleh, ojo tinggalno amal ketaatan di luar wajib. Niki pesan Ibnu Abbas, nggih. Lah, apa pesan beliau yang lengkapnya? Nggih, beliau berkata qala Ibnu Abbasin, dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu an, inna lil hasanati, satemene wong sing nglakoni keapian, sesungguhnya yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan nuron fil qalbi, akan mendapatkan cahaya dalam hatinya. Wadiyaan fil wajhi, mendapatkan penerang dari wajahnya. Wa quwwatan fil badani, akan mendapatkan kekuatan dalam tubuhnya. Wa ziyaratan fi rizqi, akan ditambah rezekinya. Wa mahabbatan fi qulubi bil khalqi, dan mendatangkan kecintaan makhluk-makhluk Gusti Allah. Niki pesan Ibnu Abbas. Makane wong lek wong alim, wong pinter, wong sugih, wong jabatan dukur, tapi gak tahu ngamal-ngamal soleh di luar wajib, maka tidak mendapatkan semuanya itu. Jadi wong sing tukang amal baik ya itu akan mendapatkan barokah napa, wasihatan fil badani wa quwwatan fil badani, mendapat kekuatan badannya. Kadang-kadang kita tinggali nggih, iku lho wonge sehat terus nggih, padahal gak ketok kau ngowes. Kadang gak ketok tahu melaku, tapi kok sehat mawon. Barangkali kita ingat pesan dari sahabat Ibnu Abbas, barangkali amal-amalnya banyak ya, menabung di akhirat. Sebab beliau dawuh juga nggih, hendaknya kita niki mumpung seurip seambekan itu memperbanyak investasi dunia untuk meraih panen di akhirat. Beliau juga mengatakan ayo nambah tabungan kita, nambah rekening di tabungan kita, apa saldo kebaikan yang akan cair nanti di bank akhirat. Itu dawuh Ibnu Abbas, nggih. Nah, jadi wong sing nglakoni kaapian, apa saja kebagusan itu, amal niku kuatah, Pak. Tinggal sampean milih, Bu, nggih. Amal kaapian niku kathah. Amal ketaatan niku kuwakeh saranae, akeh dalane, sampean pilih endi sampean mampu melakukannya. Ojo iri ambek wong liya, iku lho iso ngene, iso ngono. Carilah kemampuan masing-masing untuk memperbanyak amal kebaikan menurut kemampuan masing-masing. Insya Allah kata Ibnu Abbas akan mendapatkan cahaya wajah, penerang hati, kekuatan badan, penambahan rezeki, dan makhluk-makhluk Gusti Allah niku mahabbatan atau cinta kepada pelaku-pelaku kebaikan. Penting niki disampaikan. Saat niki kata tiyang nyuwun sewu niku amal ibadah wajibnya, amal ibadah sunnahnya kuatah, tetapi tidak pernah beramal soleh untuk manusia yang lain. Ini penting.
Kemudian beliau dawuh juga Ibnu Abbas, jangan sampai kita saldo kita, rekening tabungan dunia kita ndak bisa cair di akhirat sebab ke ono napa ya isine malah minus kena pajak ambek bunga minus ngoten. Nah, kata Ibnu Abbas ngeten, wa inna lisayyiati lan satemen yang nglakoni kejelekan sawadan fil wajhi, maka wajahnya akan menghitam. Ya, bisa diartikan menghitam fi akhirah, bisa diartikan wajahnya sama sekali tidak ada cahaya kebaikan. Wa zulmatan fil qalbi, lan hatinya gelap gulita. Jadi dituturi api, dinasihati api, dituduhno sing api, dijak nang kaapian angel. Iku tondoe wa zulmatan fil qalbi, peteng atine. Mengapa peteng atine? Sebab mereka memperbanyak keburukan, memperbanyak kemaksiatan, memperbanyak kemungkaran. Niki termasuk kemungkaran, kejelekan dan sebagainya adalah menyakiti hati orang lain dengan sengaja dan tidak sengaja. Termasuk dengan jabatannya menghina orang lain. Niki model angsal terus Ibnu Abbas, wa wahana fil badani, dan melemahkan badannya. Jadi wong sing tukang nglakoni kejelekan, keburukan, kemungkaran, kemaksiatan akan terjadi wawahanan fil badani, akan lemah badannya. Lemah dalam arti nopo? Lemah, dia kalah dengan emosinya, dia kalah dengan kemarahannya, dia kalah dengan kebodohannya, dia kalah dengan kemaksiatannya, kalah. Ya. Terus ngelakoni. Dan wong sing nglakoni keburukan gak tau ngamal-ngamal soleh. Nggih, saniki kata nyuwun sewu, wong sing gak tau ngamal soleh, ngamal ketaatan, ngamal keapian, ngamal sosial, itu kadang-kadang menghina, merendahkan, mencaci bagi mereka yang terbiasa untuk melakukan kebaikan. Niki Pak, nggih. Wa naqasun fir rezeki, dan orang yang biasa melakukan keburukan, keingkaran, ketidaktaatan termasuk itu akan berkurang rezekinya. Nggih, berkurang rezekinya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan mereka akan mendapatkan kebencian, kemangkelan dari makhluk Gusti Allah. Jadi sing seneng sing benci gak manusa tok, Bu, termasuk makhluk Gusti Allah niki. Nah, salah satu makhluk Gusti Allah yang mendoakan adalah sarana ketika orang menghadir atau mengadakan ngaji, ngaji zikir, ngaji ilmu, sholawatan, majelis kebaikan oleh dongane makhluk Gusti Allah. Niki para hadir rahimakumullah. Jadi kita usahakan mumpung seurip, ayo ngamal-ngamal kebaikan, tetap melakukan kewajiban 5 waktu, tetap nambahi kesempurnaan dengan sunnah Kanjeng Nabi, tapi tetap kita melampaui perilaku kebaikan, menjadi support kebaikan, baik di dalam agama, baik di dalam masyarakat atau di dalam lingkungan bangsa dan negara. Sebab al khair atau al hasanah niku ombo, Pak, tinggal kita pilih mawon. Nggih, pilih mawon. Sebab ono loro tanggung jawab kita dari Allah sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah. Ada 2 hubungan harus kita sempurnakan, kita jembatani kedua hubungan ini, yaitu hablum minallah, hablum minan nas. Makanya dan kitab Nasul Ibad nggih, karangannya Syekh Nawawi niku dawuh di kitab sing pertama isine niku napa? Ya, loro, 2 pesan.
Jadi kita disuruh dua, al-imanu billah wa naf'u linnas. Tetap iman dumateng Gusti Allah lan manfaat dumateng menungso. Di situ ndak ono kalimat lil muslimin tapi ono linnas. Artinya berbuat baik tidak melihat agamanya, tidak melihat sukunya, tidak melihat latar belakang sosialnya, tapi melihat manusianya. Paham ya? Kata Gus Dur nopo? Orang yang menolong orang lain tidak akan tanya apa agamamu. Oh, masalah wong kate kelelep, wong kate kelelep. Help. Tolong cara Inggris ngoten. Pak, sampean agama ya apa? Ya selama mati. Langsung ditarik ditolong. Niki ndak usah tanya agamanya, tetapi kita tanya tentang kemanusiaannya, nggih. Nah, keistimewaan Ibnu Abbas nggih. Nggih. Lecek nih. Guru. Keistimewaannya lain apa Ibnu Abbas? Keistimewaannya begini. Ibnu Abbas niku nyuwun sewu Pak, sugih. Ganteng, sugih. Nggih, ganteng, sugih, gagah. Niki Ibnu Abbas. Selalu ketika Nabi wafat niku selalu mencari ilmu, mendatangi sahabat-sahabat yang lain walaupun di luar negara, didatangi. Mencari ilmu, melampah Pak. Ya ngelaku, ya numpak unta, ya numpak napa jaran, kono kendaraan biyen, kono kendaraan. Cara sakniki niku lek Mercy, lek biyen jaran, ngoten. Jadi biyen duwe jaran, duwe motor Mercy. Sugih. Nah, diparani. Makanya terkenal sebuah pepatah ya, pepatah yang mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu ya didatangi bukan mendatangi. Niki moto dari sahabat Ibnu Abbas ya. Perkataan ini juga sama dikutip oleh Imam Malik rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Dalam kitab Al-Muwatta itu ada kalimat beliau yang sama dengan kalimat Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah niki. Dan inilah bedanya kita dengan orang-orang dulu. Kalau orang dulu temenan ketika mencari ilmu didatangi, ngoten, boten mendatangi. Lah, Ibnu Abbas niki terkenal selalu menghormati para sahabat Kanjeng Nabi yang lain, selalu menghormati yang senior. Bahkan ketika ada sahabat lebih muda dari beliau memberi hadis kepada beliau selalu dihormati, sebab itu bagian dari ilmu. Dan juga beliau menghinakan dirinya di hadapan ulama-ulama sahabat. Tawadhu, Pak. Setiap menyapa orang selalu dipanggil wahai sepupu Rasulullah. Ngoten. Jadi Rasulullah enggak tinggal, sepupu Rasulullah. Wahai orang yang didoakan dua doa oleh Rasulullah. Ngoten. Wahai turjumanul Quran. Ngoten. Jadi saking mulianya Ibnu Abbas dipanggil oleh sahabat dengan panggilan yang mulia. Lah, suatu hari Ibnu Abbas niki mendatangi sahabat senior sing namine Zaid bin Thabit radhiyallahu an, nggih, sing wafat tahun 665 Masehi di Baqi Madinah. Waktu mendatangi Zaid bin Thabit, ternyata Zaid bin Thabit niki badhe lunga numpak tunggangan. Niki tunggangan niku maksudnya bojaran, bu unta, mboten jelas tunggangan kendaraan. Nah, ketika mau jalan dipegang kendalinya oleh Ibnu Abbas, ya. Ya assalamualaikum ya sahabat Zaid bin Thabit. Kaget karena yang menyapa salam adalah sepupu Rasulullah. Wahai sepupu Rasulullah, janganlah begitu. Ya, janganlah begitu. Akhirnya turun dari tunggangannya Zaid bin Thabit. Apa jawab Ibnu Abbas? Saya diperintahkan Rasulullah untuk menghormati ulamanya sahabat. Kemudian turun Zaid bin Thabit, turun Pak.
turun dari kendaraannya, wahai sepupu Rasulullah, mana tangan Anda? Diambung tangani. Apa kata Zaid bin Sabit? Ya sepupu Rasulullah, beginilah perintah kami untuk menghormati ahlul bait Kanjeng Nabi. Loh, foto-foto menghormati, Pak. Inilah akhlak sahabat. Sing tuwa yang ngormati sing nom yang ngormati sing tuwa. Niki akhlak para sahabat Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nah, niki penting niku, nggih. Akhlak ditiru. Lah saiki akeh wong ngaku melok salaf tetapi kasar. Meso ngono nggih. Kowar dan sebagainya, itu ikut sinten? Ya, ikut ulama salaf atau tidak? Sebab para sahabat Kanjeng Nabi termasuk kelompok salaf dan akhlak-akhlak beliau juga luar biasa. Bayangkan Pak, Zaid bin Sabit sinten? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu termasuk sekretaris Kanjeng Nabi, penulis Al-Qur'an dan wahyu. Paham ya? Ahli qiraah, hafal Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli faraid dan sebagainya, ya. Bahkan beliau dipercaya sebagai bendahara negara di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan zaman Umar bin Khattab, sempat menjadi bendahara negara dan juga sempat menjadi pengurus Baitul Mal yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Jadi Baitul Mal niku sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Jadi yang pertama membuat Baitul Mal itu sahabat Kanjeng Nabi sing namine Umar bin Khattab radhiyallahu an, sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi. Paham ya? Dan salah satu pengurus Baitul Mal Umar bin Khattab niki tidak hanya Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Wis ono Pak, zaman sahabat. Lek ono non muslim jabat sesuatu di masyarakat sampean lokno, berarti ndak melok akhlake Umar bin Khattab. Pun wonten. Bahkan pernah kepala pasar Madinah niku tiyang wedok, Bu, duduk muslim. Kenapa? Sebab nopo? Teges. Ngoten. Teges. Nah, makanya rata-rata sing ngurusi pasar wong wedok. Niku pernah. Jadi kita perlu untuk menilai mana yang berkualitas, akhlaknya dan sebagainya. Niku sudah dilakukan sahabat Kanjeng Nabi. Bahkan Zaid bin Sabit niki pernah menjadi khalifah ad interim. Napa niku? Sementara di Madinah ketika Utsman bin Affan niku pergi haji. Jadi pemerintah NKRI niki ketika pergi haji ad interim, menteri sementara niku pun wonten zaman khalifah sahabat Kanjeng Nabi. Ngono gak ngarani Islami dos pundi, kurang maca sejarah. Paham Bu nggih? Aja dibudi wong sing harus sejarah. Niki penting disampaikan. Nah, para hadirin rahimakumullah, akhirnya Zaid bin Sabit mengatakan melihat akhlak Ibnu Abbas yang luar biasa, sepupu Rasulullah, turjumanul Quran, bahrul ilm, lautan ilmu, maka beliau mengatakan inilah contoh suatu orang yang punya adab. Adab itu lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Akhlak ini luwih utama daripada kepintaran. Niki termasuk dawuh Zaid bin Sabit melihat akhlak Ibnu Abbas. Paham lagi? Dan niki seperti niku, Pak. Nggih. Pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian karena Zaid bin Sabit niki, nggih, mengapa mencium tangan Ibnu Abbas? Mencium tangan Ibnu Abbas. Nggih. Nah niki termasuk napa? Ana wong ngarani ngambung tangane wong liya bid'ah.
Ana sing ngarani ngambung tangan wong liya niku bid'ah. Ngambung tangane wong tuane dhewe dianggap bid'ah. Berarti mereka mengingkari akhlak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Lah, lek sahabat Kanjeng Nabi sing weruh Kanjeng Nabi, sing diajari Kanjeng Nabi, sing melok perang mek Kanjeng Nabi, terus gak ditiru, niru sinten? Wong gak teru jamane sahabat melu Rasulullah tapi gak ero jamane Rasulullah. Niki ayo kita ikut Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melok-melok dhewe. Aku melok ulama warasatul anbiya. Jelas niku. Dadi ulama niku warisane Kanjeng Nabi. Ahlul bait dzurriyyah Kanjeng Nabi, ulama warisane Kanjeng Nabi. Paham deh? Nek gak ero Kanjeng Nabi, gak ero sahabat, ayo melok Rasulullah. Tapi macane kitab Bukhari, Muslim. Ulama abad 800 Masehi, Kanjeng Nabi wafat 632 Masehi. Lah kok gak maca langsung tahun 632? Ana sing ngomong nyon sewu, aku biyen kok gak takdir lahir urip zamane Kanjeng Nabi, melok Kanjeng Nabi. Iya lek sampeyan urip zaman Kanjeng Nabi, melok Kanjeng Nabi. Lah takdire malah Abu Jahal gak sepuluh sampeyan. Melok Abu Lahab, Abu Jahal. Ya gak ngerti ya, mboten semerep. Niku ya Allah nih. Sungguh indah kita hidup zaman Kanjeng Nabi. Ngoten YouTube ngoten. Aku mikir, ndak ya lek melok Kanjeng Nabi, lek melok Abu Jahal terus pundi ngoten ya. Lah niki zaman sak monten gak usah dikira-kira nih. Jadi Ibnu Abbas niki lautan ilmu, Pak. Bahrul ilm, lautan ilmu. Ya, luas ilmunya. Inilah perbedaan orang sekarang dengan orang itu dulu. Kenapa sekarang banyak orang pintar ilmunya tetapi tidak berkah? Tidak berkah. Sebab nyon sewu senaune tidak mendatangi, tapi buka YouTube, buka Google, buka medsos, buka TikTok, buka napa mawon niku dipelajari oleh ilmune tapi gak oleh barokah. Padahal nyun sewu kitab Ta'limu Ta'lim dan Basim Asy'ari dalam kitab Adabul Muta'allim beliau mengatakan keberkahan ilmu itu mendatangi bukan didatangi. Ini penting. Ini beda dengan jadi keberkahan manfaat wonten nggih. Saniki mboten medsos ya, seperti hidup kita untuk medsos misalnya, itu sering maca-maca nasihat, nggih, ngrungokno ngaji-ngaji. Tapi kenapa? Ya anggap aja menambah wawasan, tapi kadang-kala enggak nyantol. Kenapa? Kurang barokah. Ya kurang barokah. Niki bedane wong biyen ya. Bedane wong biyen semakin pinter mencari ilmu dan medsos, tapi gak jelas sanadnya, gak jelas kitabnya, gak jelas mazhabnya apa, gak jelas sopo ulamae. Nah, itu akan gak nyantol. Sebab kata Sayyidina Ali, ilmu itu ada dua. Ilmu yang pintar cara lesan dan ilmu yang di dada kita, namanya nur, cahaya ilmu. Akeh wong senau medsos, monggo. Makan medsos hati-hati. Kita masuk ke dakwah, Pak. Kita masuk dakwah. Kados ngaji niki online, niki ngisi medsos supaya nopo wong ngrungokno ngaji. Nggih. Kula ngaji kitab Bulughul Maram niku saking Kiai Haji As'ad Umar Darul Ulum Jombang, khatam ping kalih. Nggih. Kemudian Kiai As'ad Umar niku ngaji ten Kiai Ali Masum Krapiak Yogyakarta. Ngaji ten Kiai Jamsaren Solo, langsung ngaji ten Mekah Al Mukarramah. Sanate jelas, nggih, sanate jelas. Jadi guru kula niki ngaji niki namine Kiai Haji Muhammad As'ad Umar, niku ponakane Kiai Haji Romli Tamim Misan sepupunya Kiai Haji Musta'in Romli Darul Ulum Jombang. Nggih, pun. Para hadirin rahimakumullah,
Wong lek akeh ilmune tidak ngaji, hanya ngandalkan medsos, hanya ngandalkan membaca tanpa mendatangi majelis taklim, maka kebanyakan tetap atine atos. Tetap atine atos. Tambah keminter. Kathah mboten? Kathah. Aku nggih lucu kapanane niku. Tuh, menurut bahasa lama. Duh, Wahabi. Wong NU ana sing sewu, ya tak jawab menurut bahasa lama. Saya menurut bahasa kering. Nah, bahasa lama saya kering lama. Guyon iki. Timbang emosi nggih digawe guyon nggih. Nah niki hati-hati, Pak. Gak ngerti endi ulama Wahabi sing gak cocok ambek NU dan sebagainya. Itu bener. Jadi harus mendatangi. Ngrungokno medsos terus menerus gak teko ngaji ya iku jari Ibnu Abbas amalnya tidak akan pernah bertambah ngono-ngono ae. Sapa sing ngomong kok? Ibnu Abbas. Ngrungokno to gak tau ngaji teko ngaji. Ngrungokno to gak teko ngaji, maka kata Ibnu Abbas amale ngono wae. Ngoten nggih. Nah, sifat sombong semakin melekat dalam dirinya, ya. Akhirnya amal-amal apapun itu tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi hadir majelis taklim niku penting. Nggih, coba ana hadis ngeten, Pak. Hadis masyhur, nggih, hadis masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak, juga riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah, riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Bazzar, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Nopo hadise thalabul ilmi faridatun. Apa nggih? Ala kulli muslimin, ya. Itu ada kata thalabul ilmi. Kata beliau Syekh Syakhawi rahimahullah, sing wafat tahun 1490 Masehi di Al-Azhar, niku dawuh ten kitab beliau, kitab Al-Maqasidul Hasanah, niku dawuh sing dimaksud thalabul ilmi adalah orang sing mencari, mendatangi, ada proses mencari sesuatu, ada proses menuju lebih baik, ada proses mendatangi sesuatu. Berarti apa? Mendatangi, nekani, Pak. Ada proses lebih baik, berarti oleh barokah ilmu. Niki maksudnya begitu. Lah sakniki mboten ana sing ngaran ilmu umum, ana ngaran ilmu agama. Nggih, dua ilmu umum, ilmu agama. Padahal sampeyan tingali riwayat para ulama salaf sing ahli-ahli niku, Pak. Yo hafal Quran, yo ahli hadis, yo ahli fikih, penemu hebat pada zamannya. Niku nggih ulama. Ndak ono dikotomi perbedaan di ilmu dunia, ilmu umum, di ilmu agama. Mboten wonten rumiyin. Dasar Quran, dasar hadis dikembangkan menjadi ilmu yang luar biasa. Contoh Imam Al-Khawarizmi, nggih. Imam Al-Khawarizmi niki ulama yang hafal Quran, sing wafat tahun 850 Masehi di Baghdad, niku adalah penemu angka 0. 00, Pak, 0. Jadi sing nemokno angka 0 niku ulama Islam. Sing nemokno teori matematika, algoritma niku nggih ulama niki jeneng Al-Khawarizmi. Wong Eropa gak iso ngomong Khawarizmi dadi algoritma. Simpian mboten nggih pelajaran algoritma matematika. Niku penemunya adalah Al-Khawarizmi, mazhab Hanafi. Juga ulama fikih beliau, ahli fikih tijarah, fikih mawaris, fikih wasoya, menemukan rumus-rumus matematika dan menemukan angka 0 dalam dunia pengetahuan, sehingga muncullah teknologi yang luar biasa dari 0 tadi. Ya, paham ya? Ilmuwan Islam niku sing nemuaken. Kemudian juga bapak algoritma, bapak kuadrat, sing nemono rumus kuadrat niku nggih niki. Kuadrat, Pak.
ulama Islam sing nemuaken kuadrat, teori geometri matematika, sing nemokno linier kurva-kurvan niku nggih ulama Islam. Al-Khawarizmi, cuma uang Eropa gak iso Al-Khawarizmi, akhirnya algoritma. Niku Pak. Contoh malih sinten? Nggih, contoh malih adalah Imam Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nggih, wafat tahun 1406 Masehi, bapak sosiologi modern. Lho, bayangkan. Penemu ilmu sosiologi adalah ulama Islam. Ya, Ibnu Khaldun kitabnya terkenal, kitab Muqaddimah, ya. Kemudian contoh lagi Ibnu Tulun, Imam Ibnu Tulun ini penemu ilmu geografi, abad 11 Masehi. Wonten malih nggih wedok hebat Bu, namine Fatimah Al-Fihri rahimahullah, sing wafat tahun 880 Masehi. 880 Masehi di Maroko. Beliau pendiri dan juga pertama kali membuat universitas pertama di dunia oleh ulama Islam perempuan senamine Fatimah Al-Fihri di Maroko. Perlu dipahami cara ini. Jadi universitas pertama kali ya itu yang mendirikan pertama kali ulama Islam perempuan yang namanya Fatimah Al-Fihri. Tahun pinten? Tahun 840 Masehi, 150 tahun sebelum ada Al-Azhar, 250 tahun sebelum Eropa ada universitas. Fatimah Al-Fihri. Oh, kan ngerti. Bahkan kampus beliau itu pertama membangun masjid, Pak. Masjid Al-Qarawiyun mudah menjadi universitas. Mahasiswa pinten 22.000 mahasiswa waktu itu gratis kabeh. Masya Allah. Mahasiswa gak Islam toh, ono Hindu, ono Buddha, ono Kristen, Katolik, Protestan. Salah satu contoh dari alumni Universitas Al-Fihri adalah Paus Sylvester II, Roma, Italia. Niku sing meninggal 1003 Masehi. Iku alumni dari Universitas Islam Al-Qarawiyun. Yo kayak ngerti. Oh kayak ngerti. Jadi ono jurusan Al-Qur'an, jurusan tafsir, hadis, kemudian membuka jurusan kimia, astrologi, astronomi dan sebagainya. Paham ya? Perlu dipahami niki sejarah niki, nggih. Lek gak paham Mbah maren nggih. Ana malih tokoh nyun sewu sing namine Ibnu Sina, bapak ilmu kedokteran sing wafat tahun 1037 Masehi di Iran. Ana maneh Ibnu Al-Haytham, penemu optik pertama di dunia, ulama Islam, namanya Ibnu Al-Haytham sing wafat tahun 1040 Masehi di Turki, di Mesir nggih. Wonten malih Imam Abdul Is Al-Jazari, napa bapak robot dunia. Robot dunia sing wafat tahun 1206 Masehi nggih di Turki. Wonten malih Al-Qasim Az-Zahrawi sing menemukan ilmu bedah kedokteran pertama di dunia, sing wafat tahun 1013 Masehi di Spanyol. Wonten malih ya, Imam Al-Battani rahimahullah sing wafat tahun 929 Masehi di Irak. Inilah yang pertama kali menghitung tahun Syamsiyah, tahun napa? Tahun Masehi sing jumlahe 325 hari, 5 jam 46 menit dan 24 detik dalam masa 1 tahun. Sing nemokno ulama sing namanya Imam Al-Battani rahimahullah sing wafat tahun 929 Masehi. Lek ono sing ngarani tahun Syamsiyah tahun Masehi kafir.
berarti gak harus jarak sing ngitung dino, sing nemokno dino setahun itu adalah imam yang hafal Al-Quran, ulama fikih, ahli sejarah yang namanya Imam Al-Battani. Oh, gak ngerti. Makanya kiai-kiai kita gak pernah Pak benci tahun Hijriah apa tahun Masehi, enggak. Soalnya saya ngitung ulama, ya, ahli kalender ngoten. Di tahun 100 pun wonten Samsiah, pun wonten Masehi, sing jumlahe 365 hari, 5 jam 45 menit dan sebagainya. Pun wonten. Ya, kata kerungi Bu, Imam Al-Battani. Wonten malih penemu obat-obatan, ya. Diramu jadi obat dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Imam Ibnu Al-Baitar Al-Andalusi wafat 1208 Masehi di Spanyol. Jadi penemu obat-obatan, penemu farmasi pertama kali ulama Islam. Ya, ono apotik pertama gini iki Ibnu Al-Baitar Al-Andalusi, wong dekek duwe dikai obat, diramukan, diracikno. Gini iki pertama kali. Ojo dibujuki wong barat. Niki wonten kita para ulama salaf. Wonten malih apa wong kok ahli kucing, ahli jahat, ahli binatang. Ono Pak ulama kita tahun 828 Masehi wafatnya yang namanya Imam Al-Asma'i rahimahullah, duwe kitab tebel tentang binatang-binatang, kemudian dijuluki bapak zoologi dunia. Napa zoologi? Bapak pakar binatang. Oh, gak ngerti. Wis gak kake Pak. Kuatah penemu robot, pesawat dan sebagainya. Rata-rata ulama Islam. Niki penting disampaikan biar kita paham. Wis baca hadis nggih, nang hadis gak mari-mari. Kula kate ana kegiatan iki. Wis 10 menit kan. Minas sunnati anda yusalli rajulu. Jadi bagian dari sunnah ketika itu orang yang tayamum hanya berlaku 1 kali sholat fardu. Wong sing tayamum cuma berlaku 1 kali sholat fardu. Kalau sholat fardu yang lain, zuhur sampai tayamum, asar tayamum malih, tidak boleh 1 kali tayamum untuk 2 kali sholat fardu. 1 kali. Tetapi ya, para ulama niku berbeda pendapat. Napa beda pendapat? Ana sing ngarani dalam 2 pendapat karena tayamum itu sifatnya bukan mengganti fungsi wudu, tetapi darurat. Darurat. Tidak menghilangkan hadas, tapi apa? Bisa untuk sholat. Makanya niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholat lillahi ta'ala. Niat insun tayamum untuk dibolehkan sholat lillahi ta'ala. Nggih, niki. Lah, lek tayamum contoh sholat jamak nggih. Ten mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab sebagian Hambali, wong lek gak ndek banyu, gak ndek banyu kemudian bertayamum, maka ketika sholat jamak Syafi'i nggih, misalnya zuhur jamak tak apa awal itu takdim zuhur min ya, lek tak jamak 4 rakaat, qasar 2 rakaat, mandek sik tayamum malih. Mata Syafi'i motor langsung, kecuali wudu langsung. Tapi lek tayamum zuhur, tayamum rumiyin, kemudian lanjut asar jamak, maka tayamum kembali. Paham ya? Niki mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sebagian dari mazhab Hambali. Tetapi ulama Hanafi beda. Fungsi tayamum bukan rukhsah, tetapi fungsinya full menggantikan wudu. Jadi digawe pokoknya gak batal tayamume berkali-kali salat fardu mboten napa. Paham ya? Nah, mazhab Syafi'i boleh salat fardu 1 kali diiringi salat sunnah sebelum sesudah salat fardu. Nggih, jenengan tayamum misalnya nggih, tayamum kate apa? Zuhur.
sama sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'dal wudu, sholat sunnah qabliyah, baru fardu. Mantan fardu ba'diyah. Niku ten mazhab Syafi'i diperbolehkan. Cuma di mazhab Maliki beda. Tidak boleh orang tayamum itu sholat sunnah diawali, sholat fardu diawali sholat sunnah. Lah sampai mazhab Maliki sholat tayamum kemudian zuhur baru ba'diyah. Maliki, lah Syafi'i boleh, boleh, paham nggih? Boleh. Niki tak cepet nang acara. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian ketika tayamum niku diutamakan diakhirkan. Misalnya akhir jam 2:30 sampai sholat zuhur jam 2 lebih seperempat. Kenapa? Masih ada harapan nemokno banyu, ngoten, Mbak. Paham ya? Tapi lek ono keyakinan wis gak ngarah ono banyu iki, wis gak ngarah ono banyu, maka boleh, kata Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatus Zain, beliau mengatakan kalau enggak ada harapan lagi sejak awal boleh sholat dengan tayamum di awal waktu. Tapi kalau ada harapan misalnya nang jalan, bengkok nang rest area, bengkok kendaraan ini mandek no jalan, ada harapan boleh diakhirkan untuk tayamum. Paham boh ya? Niki Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatus Zain sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Ya termasuk ulama Nusantara. Ya. Dan itu bedanya 4 mazhab. Nah, untuk sholat sunnah berkali-kali sepundi. Misalnya, niki pendapat ulama Syafi'i, ya, termasuk wonten tentang kitab Kifayatul Akhyar, karangannya Imam Al-Hisni, ya, rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1120 Masehi, ya, 1120 Masehi. Beliau dawuh napa? Kalau tayamum khusus sholat sunnah tok lho nggih, sholat sunnah tok. Silakan dipakai berkali-kali dengan satu kali tayamum. Pokoknya gak lam yudis, tidak batal. Paham? Kayak tarawih misalnya Bu, nggih. Pinten tarawih? 20 rakaat. Sampai tayamum kena banyu, terus sampai mari tidak apa-apa. Ini mazhab Syafi'i. Le mazhab liyane gak oleh. Syafi'i memperbolehkan. Paham nggih? Nah niki para hadirin rahimakumullah, sing penting napa? Sing penting sampean lek gak uman debu, gak uman lemak, gak uman banyu, kemudian waktu sampean mepet, nggih, maka gunakan rukhsah dari Imam Syafi'i yang namanya sholat li hurmatil waqti. Paham ya? Contoh nang kendaraan, waduh matune kurang 5 menit entek waktune. Ate gak mandek, ate kono debu, kono tayamum atau lungguh gak sempurna sujud ruku'e, maka tetaplah sholat ndak pakai bersuci boleh. Tapi niatnya usolli fardhu zuhri arba rakaatin li hurmatil waqti lillahi ta'ala, untuk hormat waktu zuhur, waktu asar. Nanti kalau masih waktunya menemukan air dan sempurna, maka sampean ulangi, nggih, sampean ulangi, paham nggih? Tapi kalau sudah habis waktunya sampean qadha, ngoten bedane pun ngoten mawon, nggih, boleh. Contoh kaya proyek misalnya nggih, tenda Bogor kasih mudun. Allahu Akbar. Waduh, mudune opo? Ngadeg ngulon dihormatil waktu. Allahu Akbar pun ambek lungguh ngene-ngene menapa isyarat nggih, mboten napa. Coba kene golek lek semerep. Pengin takon wong proyek niki. Pak, kula niki keringete kaya pulau. Apa? Lho, sampai ono gambare gede-gede. Terus pundi didamel salat boleh, sebab keringet sampeyan bukan najis. Paham nggih? Bukan najis. Masih ambune ya apa jeneng keringet tapi tidak najis, boleh dipakai salat, tetapi anjurannya pakai pakaian yang paling bersih dan paling baik. Pun nggih? Kalau wonten acara, mugi-mugi manfaat.
fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad